Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini sebagai moderator dari tim kami, yaitu tim Meng, yang akan melakukan presentasi penelitian dari analisis literatur sistem deteksi gangguan depresi. Bersama saya, Nur Nazmi Fasha dengan NIM 235231111 dan dua rekan tim saya, yaitu Davina Rizky Raditya Aji dengan NIM 235231113 dan Haidar Aziz Saputra dengan NIM 235231157. Di sini kami akan membahas 12 materi, yang dimana materinya seperti yang tertampilkan pada PowerPoint. Baik, materi pertama yaitu tentang latar belakang. Materi pertama sendiri akan disampaikan oleh saya. Kini, depresi telah menjadi masalah kesehatan mental global yang serius. Data WHO atau World Health Organization menunjukkan hampir 1 miliar orang di dunia mengalami gangguan mental, dengan depresi sebagai penyumbang terbesarnya. Di Indonesia, masalahnya semakin kompleks karena tekanan digital era modern. Faktor-faktor seperti tekanan akademik, sosial media, dan fear of missing out atau FOMO memperburuk kondisi psikologis remaja. Yang mengkhawatirkannya, meskipun 75 responden remaja menunjukkan kesejahteraan psikologis yang baik, mereka tidak memahami cara mendeteksi gejala awal depresi. Inilah yang mendorong perlunya teknologi deteksi dini yang mudah diakses dan efisien. Materi kedua yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu menganalisis pendekatan teknologi untuk deteksi dini depresi. Dan yang kedua yaitu mengklasifikasi metode berdasarkan keunggulan dan keterbatasan. Dan yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi pengembangan sistem yang efektif. Kami fokus pada 3 metode utama yang mewakili pendekatan yang berbeda. Yang pertama, yaitu sistem pakar yang berbasis aturan. Yang kedua, yaitu voice quality analysis yang berbasis AI. Dan yang ketiga, yaitu sistem screening berbasis web. Target utama kami adalah remaja dan generasi muda, karena mereka yang paling rentan namun paling familiar dengan teknologi. Materi keempat yaitu metodologi. Di sini kami menggunakan metode sistematik literatur review dengan menganalisis literatur dari tahun 2019 hingga tahun 2025. Proses seleksi ini sangat ketat. Dari ratusan artikel yang ditemukan melalui Google Scholar dan ResearchGate, hanya 5 literatur yang berkualitas tinggi yang lolos seleksi berdasarkan kriteria previewnya dan relevansinya dengan deteksi depresi berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu materi kelima hingga materi ketujuh yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Davina Rizky Raditya Aji. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dari saudari moderator Mbak Fasya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan mengenai metodologi yang telah dibahas. Untuk kelompok kami memilih untuk membandingkan beberapa metode. Yang pertama adalah sistem pakar berbasis block chaining. Yang kedua adalah sistem vocal quality analysis dan CNN. Dan yang ketiga adalah sistem screening berbasis web. Pertama-tama saya akan membahas mengenai sistem pakar berbasis block chaining. Sistem ini pada awalnya diteliti oleh Istia dan kawan-kawan pada tahun 2023. Sistem ini menargetkan untuk mendeteksi stres, kecemasan, dan depresi secara bersamaan. Konsep sistem ini adalah dengan melakukan penalaran mundur atau backward chaining, di mana diambil dari kesimpulan menuju ke arah bukti. Sistem pakar ini bekerja seperti dokter yang mengikuti prosedur diagnosis standar. Jika pasien melaporkan gejala A, B, C, atau D, maka sistem akan menyimpulkan kemungkinan diagnosis dengan tingkat kepercayaan tertentu. Hasil kinerja sistem ini pun terbukti sangat akurat, yakni mencapai akurasi sebesar 91,67%, yang dimana sangat tinggi untuk sistem berbasis aturan yang sederhana. Sistem ini dibayangkan seperti kalkulator yang selalu menghitung secara akurat untuk operasi-operasi yang diprogramkan, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah yang belum dipelajari sama saja. Lalu untuk proses kerja sistem ini, yang pertama adalah input yang dimasukkan oleh pengguna, di mana pengguna mengisi kuesioner berdasarkan gejala yang dirasakan. Setelah itu, sistem menyusun diagnosa berdasarkan basis pengetahuan yang ada sebelumnya. Setelah itu, maka akan muncul output diagnosa otomatis dengan penjelasan penalaran seperti yang sudah terlampir pada gambar di materi.
Waktu diagnosis sistem ini pun cukup pendek, yakni hanya dalam hitungan detik saja. Keunggulan utama dari sistem ini ada 4. Yang pertama, logikanya jelas, di mana step dijelaskan step by step. Yang kedua adalah ringan, di mana tidak membutuhkan komputer yang canggih, bisa jalan di perangkat yang sederhana. Yang ketiga, tidak membutuhkan training data, di mana sistem ini langsung bisa dipakai tanpa perlu data latih yang besar dan banyak. Mungkin ribuan ataupun bahkan ratusan ribu. Yang terakhir adalah transparansi, di mana pengguna bisa melihat alasan diagnosis. Tapi sistem ini juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan pada sistem ini ada 3. Yang pertama yaitu sistem ini tidak bisa otomatis memperbarui pengetahuan dari kasus yang baru. Yang kedua, perlunya programming untuk menambah aturan baru pada sistem ini. Dan yang ketiga, sistem ini terbatas pada aturan, yaitu hanya seakurat aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode Voice Quality Analysis atau VQA. Metode kedua adalah metode vokal atau Voice Quality Analysis, atau biasa disebut dengan VQA. Metode ini memanfaatkan parameter kualitas vokal seperti jitter atau getaran, shimmer atau amplitudo, dan HNR atau harmonics to noise ratio atau biasa disebut dengan kejelasan suara. Parameter-parameter ini berfungsi untuk menangkap pola emosional dalam suara pengguna yang berkaitan dengan gejala depresi. Data suara yang dikumpulkan kemudian diproses menggunakan algoritma Convolutional Neural Network atau CNN untuk diklasifikasikan ke dalam kategori depresi atau non-depresi. Nah, berdasarkan penelitian, sistem ini dapat diimplementasikan pada perangkat Raspberry Pi, yang dimana merupakan komputer mini seharga 1 jutaan. Jadi tidak perlu menggunakan komputer mahal yang harganya berjuta-jutaan. Teknologi yang digunakan dalam metode ini yaitu deep learning untuk menganalisis pola suara. Berdasarkan hal itu, maka sistem ini dapat mencapai akurasi sebesar 97%, yang dimana hampir sempurna. Jadi contohnya adalah jika 100 orang dites menggunakan metode ini, 97 diantaranya terdiagnosis dengan benar. Lalu precision-nya mencapai angka 96%, yang dimana dengan metode ini sangat akurat mendeteksi yang benar-benar depresi. Error recall-nya sebesar 97%, di mana dengan menggunakan metode ini jarang sekali melewatkan orang yang depresi. Inputnya pun sangat mudah, yakni hanya cukup rekaman suara selama 30 detik. Keunggulan utama pendekatan ini adalah terletak pada kemampuan mendeteksi gejala depresi tanpa memerlukan input teks atau melalui kuesioner. Lalu keunggulan lainnya adalah akurasi sangat tinggi dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Yang kedua, non-invasif atau tidak perlu mengisi form yang panjang. Cukup bicara saya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya adalah portable, bisa dibawa kemana saya dengan Raspberry Pi. Yang keempat adalah objektif, yaitu tidak bergantung pada kejujuran pengguna. Dan yang terakhir adalah cepat, hasil diagnosisnya hanya dalam hitungan menit saja. Namun, metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan, yakni sensitive noise, yaitu suara bising sangat bisa mengganggu keakuratan dari metode ini. Yang kedua adalah kualitas rekaman, dimana jika mikrofonnya jelek, maka hasilnya pun tidak akurat. Yang ketiga adalah kondisi fisik dari si pengguna. Jika pengguna memiliki kondisi fisik yang jelek seperti flu atau kelelahan, bisa mempengaruhi suaranya juga, sehingga menyebabkan metode ini pun jadi tidak akurat. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Untuk metode ini sendiri membutuhkan lingkungan yang relatif tenang, karena jika bising maka akan mengganggu inputan suara yang diberikan oleh pengguna, maka akan mengganggu pula hasil akurasi dari diagnosisnya. Selanjutnya adalah metode ketiga, yaitu sistem screening berbasis web. Sistem ini memungkinkan pengguna, baik siswa maupun masyarakat umum, untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala depresi melalui pengisian pertanyaan yang disediakan secara daring. Berdasarkan penelitian, sistem ini terbukti bermanfaat dalam lingkungan sekolah atau pendidikan karena membantu siswa untuk mengenali kondisi psikologisnya serta memperoleh saran awal untuk tindak lanjut. Kelebihan utama dari
sistem ini adalah aksesibilitasnya yang sangat tinggi karena dapat digunakan kapanpun melalui berbagai jenis perangkat selama terhubung dengan internet baik menggunakan handphone, laptop, ataupun sebagainya. Hal ini menjadikannya solusi yang inklusif dan sangat praktis, terutama dalam konteks populasi yang sangat luas. Namun, keberhasilan dari sistem ini sangat tergantung pada kejujuran dan pemahaman pengguna saat mengisi data pertanyaan tersebut. Selain itu, sistem ini masih terbatas pada pengolahan data berbasis teks dan tidak bisa mengakomodasi aspek non-teks seperti suara ataupun ekspresi wajah. Sekian penjelasan dari saya mengenai metode-metode yang kami pilih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Davin dan Rizky atas penjelasannya. Selanjutnya, materi ke-8 hingga ke-10 yang akan dijelaskan oleh Haidar Aji Saputra. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya, materi ke-7, perbandingan 3 metode. Dari 3 metode yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dapat disimpulkan tidak ada metode yang sempurna untuk semua situasi. Melainkan pemilihan metode harus disesuaikan dengan konteks penggunaan. Sebagai contoh, yang pertama sistem pakar cocok untuk institusi dengan budget yang terbatas. Voice analysis yang ideal untuk setting klinis yang membutuhkan akurasi tinggi. Dan sistem screening web untuk kampanye kesadaran dan screening massal. Lalu kita lanjut ke materi ke-8. Materi ke-8, tantangan implementasi. Pada tantangan implementasi sendiri ada 4 poin utama. Yang pertama, dari segi teknis, implementasi teknologi kesehatan mental menghadapi tantangan yang kompleks, yang mana sistem harus akurat namun tetap user-friendly. Lalu kedua ada dari segi etika. Data kesehatan mental sangat sensitif sekali. Jika bocor bisa merusak reputasi seseorang. Lalu poin ketiga ada tantangan edukasi. Di Indonesia, stigma terhadap mental health masih kuat sehingga banyak orang enggan menggunakan sistem deteksi ini. Tantangan lainnya adalah literasi digital yang belum merata, namun regulasi yang belum jelas juga. Sebagai contoh, AI yang boleh memberikan diagnosis medis, yang mana semua tantangan ini harus diatasi secara holistik. Baik, selanjutnya lanjut di materi ke-9, peran krusial. Peran krusial ini sendiri merupakan edukasi, bukan pelengkap, tapi komponen integral dari sistem deteksi depresi. Dari penelitian Prospia dan timnya yang membuktikan bahwa setelah diberi edukasi tentang mental health ini, akurasi pada pengisian kuesioner meningkat secara drastis karena pengguna menjadi lebih jujur dan memahami pertanyaannya. Selanjutnya, edukasi juga membantu mengurangi stigma yang masih mengakar kuat di masyarakat Indonesia saat ini. Strategi edukasi harus terintegrasi dengan teknologi, menggunakan pendekatan multi-channel, dan melibatkan kolaborasi dengan psikolog dan konselor. Selanjutnya, materi ke-10, rekomendasi. Pada rekomendasi ini, masa depan sistem deteksi depresi adalah sistem multimodal yang holistik dan cerdas. Bayangkan smartphone yang dapat mendeteksi perubahan mood dari cara berbicara, ekspresi wajah saat video call, dan pola aktivitas digital. Sistem ideal harus menggabungkan input teks, suara, dan visual yang didukung oleh AI yang dapat belajar dari kasus baru namun tetap menjaga privasi melalui edge computing. Integrasi dengan layanan kesehatan akan memungkinkan rujukan otomatis ke psikolog terdekat jika dibutuhkan. Yang terpenting, sistem harus dirancang dengan privasi by design dan cultural sensitivity sesuai dengan budaya Indonesia. Untuk selanjutnya, saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Haidar Aji Saputra atas penjelasannya. Selanjutnya, materi ke-11 dan 12 akan dijelaskan oleh saya. Baik, pada materi ke-11 yaitu tentang kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini berhasil memberikan peta lengkap teknologi deteksi depresi yang tersedia pada saat ini. Ketiga pendekatannya yaitu sistem pakar, voice analysis, dan sistem web itu terbukti efektif, namun memiliki karakteristik yang berbeda. Kontribusi terbesar penelitian ini adalah memberikan framework untuk decision making dalam memilih atau mengembangkan sistem deteksi.
Untuk Indonesia, dengan keragaman sosial dan ekonomi yang tinggi, pendekatan multimetode akan paling efektif. Visi jangka panjang kami adalah sistem deteksi yang akurat, mudah diakses, dan terintegrasi dengan layanan kesehatan mental yang menjadi standar baru dalam preventif mental health care di Indonesia. Selanjutnya yaitu materi terakhir, yaitu materi ke-12 tentang Future Research Direction. Penelitian kami ini baru tahap awal. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan teknologi yang benar-benar sesuai dengan kondisi Indonesia. Target 5 tahun ke depan adalah memiliki prototipe sistem multimodal yang siap untuk clinical trial, database 10.000 rekaman suara dengan label depresi, dan regulasi nasional untuk teknologi deteksi kesehatan mental. Semua ini membutuhkan kolaborasi lintas disiplin antara teknologi, psikolog, ahli hukum, dan antropolog. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kata dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.